Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di presentasi kami kali ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah statika dan probabilitas, kelas SI 302. Anggota kelompok 4 terdiri dari yang pertama Saudara Aditya Herdiansah, kemudian Saudara Eko Budiono Wicaksono, kemudian Saudari Mentari, kemudian saya sendiri Aizah Kolbi, kemudian Saudara Derajat Habibi, dan yang terakhir yaitu Saudara Dimas Bagas Padia Attori. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai SPSS, mulai dari pengertian SPSS, manfaat, fitur-fitur SPSS, sampai dengan contoh datanya. Baik, selanjutnya yaitu SPSS statistik ini solusi intuitif yang menyederhanakan visualisasi data dan memfasilitasi analisis statistik. Antarmuka yang intuitif dan fungsi tunjuk dan klik memungkinkan Anda menjalankan analisis dan mengatur data dengan mudah. Apapun level Anda, seorang pemula, peneliti berpengalaman, atau profesional bisnis. Mulai dari menghasilkan statistik deskriptif hingga melakukan pemodelan prediktif tingkat lanjut. SPSS Statistik menawarkan rangkaian yang lengkap, pengujian, dan prosedur analitik untuk membantu Anda mencapai hasil yang andal. Menyajikannya dalam format yang mudah dipahami dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu manfaat dari SPSS statistik ini meliputi pengalaman yang mulus, yaitu menyederhanakan persiapan dan analisis data dengan antarmuka yang mudah digunakan, sehingga tidak perlu melakukan pengodean. Yang kedua yaitu manajemen data yang fleksibel, yaitu membersihkan, mengubah, dan menganalisis semua jenis kumpulan data dengan cepat, termasuk data survei, basis data perusahaan, atau data yang diunduh dari web. Yang ketiga yaitu seret dan lepas dengan mudah. Memperdayakan para pembuat kode, non-kode, dan analisis dengan alat bantu sains data visual. Yang keempat yaitu proses yang dapat direproduksi dan otomatis, yaitu menggunakan sintaksis untuk merekam dan mengotomatiskan langkah-langkah analisis Anda. Mereproduksi analisis kapan saja untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan. Selanjutnya, yang dapat Anda lakukan di SPSS ini merupakan kegunaan lintas sektor yang unggul. Perangkat lunak IBM SPSS Statistik menawarkan kemampuan yang fleksibilitas yang tidak tersedia pada perangkat lunak statistik tradisional. Dan itulah sebabnya organisasi di seluruh dunia mengandalkannya untuk cakupan aplikasi yang lebih luas. Berikut hal-hal yang dapat Anda lakukan yaitu pertama, eksplorasi data untuk analisis pemasaran, yaitu memvisualisasikan persona pengguna dengan menganalisis data survei pelanggan untuk membuat strategi pemasaran bertarget. Yang kedua yaitu analisis data klinis dan penelitian layanan kesehatan, yaitu menggunakan analisis data tingkat lanjut dan model prediktif untuk menganalisis pola penyakit, faktor risiko, tren kesehatan masyarakat, dan mengidentifikasi pola epidemiologi. Yang ketiga yaitu forecasting dan analisis tren, yaitu melakukan forecasting tren masa depan untuk merencanakan strategi terorganisasi, logistik, dan proses manufaktur dengan lebih baik. Yang keempat yaitu tata kelola berbasis data, mendeteksi kecurangan dan meminimalkan resiko berbisnis, melaporkan hasilnya kepada pemerintahan. Selanjutnya yang kelima, pendidikan yang optimal dengan insight data, yaitu menganalisis kinerja siswa dan membandingkan intervensi pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar dan mengajar. Yang keenam yaitu kontrol kualitas dan manufaktur, memantau kualitas produk, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan menyelidiki faktor utama di balik variasi untuk mengoptimalkan operasi manufaktur.
Selanjutnya, fitur utama di SPSS statistik ini menyederhanakan analisis data baik Anda seorang pemula, ahli statistik berpengalaman, atau profesional bisnis. Solusi kami yang intuitif dan mudah digunakan menawarkan rangkaian kemampuan yang komprehensif, memberikan insight data yang andal, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu untuk visualisasi data, yaitu menyederhanakan analisis data baik Anda seorang pemula, ahli statistik berpengalaman, atau profesional bisnis. Solusi kami yang intuitif dan mudah digunakan menawarkan rangkaian kemampuan yang komprehensif, memberikan insight data yang andal, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aditya. Assalamualaikum, baik. Terima kasih Aditya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait SPSS. Di SPSS juga memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama itu adalah visualisasi data, yang dimana sesuai gambar yang tertera itu bisa disimpulkan bahwa SPS dapat menyederhanakan analisis data, baik untuk seorang pemula, untuk seorang ahli, ataupun profesional di bidang bisnis. Solusi yang diberikan SPSS sama yang diberikan SPSS itu sangat intuitif dan mudah digunakan dengan menawarkan rangkaian kemampuan yang komprehensif serta memberikan insight data yang andal dan memfasilitasi pengembalian keputusan yang lebih tepat. Lalu fitur berikutnya ada regresi, yang dimana dapat membuka potensi data dengan teknik regression tingkat lanjut. Dari regression linear sederhana hingga model yang rumit. Dapat insight yang berharga dan memprediksi hasil kategori dan mendapatkan kesimpulan berbasis data yang meyakinkan. Lalu berikutnya ada fitur custom table dan advanced statistik lanjut, yang dimana ini dapat memprediksi hasil kategorikal dan menerapkan prosedur regresi nonlinear, yang dimana uji fungsi ini merupakan fitur lengkap atau dapat menghubungi secara langsung kepada pihak SPSS-nya. Di fitur ini juga disajikan yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mendesain dan berbagi tabel integratif. Dapat menganalisis data secara lebih komprehensif dengan regresi kuadrat terkecil, dua tahap nonlinear, logistik, permodalan linear umum, dan analisis keberlangsungan hidup. Lalu ada IBM SPSS Advanced Statistik, yang dimana adalah fitur permodelan univariat atau multivariat untuk mencapai kesimpulan yang lebih akurat dalam menganalisis hubungan yang kompleks. Lalu juga ada IBM SPSS Custom Tables, yang dimana meringkas data IBM SPSS statistik dengan gaya yang berbeda untuk audiens yang berbeda juga. Lalu ada fitur forecasting dan decision trees, yang dimana menganalisis kinerja siswa dan membandingkan intervensi pendidikan untuk meningkat hasil belajar mengajar. Lalu ada IBM, lalu terkait IBM Decision Trees itu dapat mengklarifikasi dan pohon dengan menggunakan pohon keputusan untuk membuat bentuk Anda mengisi kelompok dan hubungan serta memprediksi hasilnya. Lalu ada IBM SPSS Direct Marketing, yang dimana dapat mengidentifikasi pelanggan yang tepat dengan mudah dan tingkatkan hasil kampanye terkait produk tersebut. Lalu ada juga IBM SPSS Neural Networks, yang dimana dapat menghubungkan kompleks dan tingkatan model yang lebih prediktif. Berikut cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Budiono Wicaksono. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai aplikasi SPSS.
Aplikasi SPSS juga dapat digunakan untuk menemukan hubungan yang kompleks dan meningkatkan model yang prediktif. Selain itu, aplikasi SPSS juga dapat dilakukan untuk melakukan pengambilan sampel dan pengujian yang kompleks. Jadi, Anda dapat menganalisis ukuran sampel yang kecil, menangani data yang hilang, dan melakukan pengambilan sampel yang kompleks. Anda dapat menggunakan regresi dengan penskalaan dan teknik optimal seperti lasso dan jaring elastis, serta menggunakan fitur seperti analisis komponen utama kategorikal, penskalaan dan pembukaan multidimensi, serta analisis korespondensi berganda. Aplikasi SPSS juga dapat digunakan untuk menganalisis data statistik dan menginterpretasikan hasil survei dari sampel yang kompleks. Aplikasi SPSS juga dapat digunakan untuk lebih memahami dan mengukur keputusan pembelian. Aplikasi SPSS dapat digunakan untuk mencapai kesimpulan yang lebih akurat dengan sampel kecil atau kejadian yang jarang terjadi. SPSS juga dapat digunakan untuk menemukan pola data yang hilang atau missing values, kemudian memperkirakan statistik ringkasan, dan memasukkan nilai yang hilang. Aplikasi SPSS dapat digunakan untuk memprediksi hasil dan mengungkapkan hubungan menggunakan data kategorikal. Sekian penjelasan dari saya, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bagas. Kepada Mas Bagas, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya Dimas Bagas. Saya akan melanjutkan penjelasan dari PPT. Untuk yang pertama, saya menjelaskan kelebihan menggunakan SPSS, yaitu yang pertama, kemudahan penggunaan. Setiap fitur diatur berdasarkan kategori seperti analisis statistik, transformasi data, dan visualisasi sehingga pemula dapat belajar dan menggunakan SPSS dengan cepat. Yang kedua yaitu kompatibilitas data. Mempermudah integrasi data dari berbagai sumber. Format yang didukung yaitu Excel, ada XLS, XLSX, lalu CSV, ada CSV dan SQL dan database lainnya. Ekspor hasil dapat disimpan dalam berbagai format termasuk Word, PDF, dan Excel. Lalu yang ketiga ada kemampuan visualisasi data, membantu menyampaikan hasil analisis secara visual dan lebih menarik. Jenis grafik yang tersedia yaitu histogram, scatter plot, box plot, diagram batang, dan pie chart. Lalu yang terakhir, dukungan statistik yang luas, memungkinkan analisis sederhana hingga kompleks tanpa memerlukan software tambahan. Statistik dasar yaitu ada mean, median, modus, distribusi frekuensi, dan statistik lanjutan, yaitu ANOVA, UGT, regresi, analisis faktor, dan cluster analisis. Lalu selain kelebihan yaitu di sini SPSS memiliki kekurangan, ada 3 menurut saya, yaitu yang pertama biaya lisensi yang tinggi, membatasi akses untuk pengguna individual atau lembaga kecil. Harga lisensi SPSS yang relatif tinggi terutama untuk versi lengkap dan lisensi harus diperbarui secara berkala, menambah biaya operasional. Lalu yang kedua, terbatas untuk analisis big data. Tidak cocok untuk industri yang menangani data berskala besar seperti data mining atau machine learning. Analisis data besar dapat menjadi lambat dibandingkan software lain seperti Python atau Hadoop. Lalu yang ketiga, membutuhkan spesifikasi komputer yang memadai. Pengguna dengan perangkat lama mungkin mengalami keterbatasan kinerja. SPSS membutuhkan RAM dan prosesor yang cukup untuk memproses data besar dan bisa melambat pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara mendownload SPSS, yaitu yang pertama, periksa lisensi kampus atau institusi. Beberapa kampus menyediakan lisensi SPSS untuk mahasiswanya.
Jika kampus Anda menyediakannya, hubungi bagian IT atau administrasi untuk mendapatkan akses. Lalu yang kedua, unduh versi resmi dari situs IBM SPSS. Yang pertama, buka situs IBM SPSS dan cari opsi unduhan untuk versi uji coba atau trial jika Anda belum memiliki lisensi. Lalu yang kedua, buat akun IBM atau masuk jika Anda sudah punya. Lalu yang ketiga, pilih versi yang sesuai dengan sistem operasi komputer Anda, entah itu Windows atau Mac. Lalu yang keempat, ikuti instruksi untuk mengunduh dan install SPSS. Dan di sini ada alternatif lain. Jika Anda memiliki akses ke file instalasi melalui kampus, gunakan file tersebut dan aktifasi dengan lisensi yang diberikan. Lalu cara menginstal SPSS, yang pertama yaitu buka file installer. Setelah diunduh, buka file instalasi, biasanya berformat exe untuk Windows atau DMG untuk Mac. Lalu yang kedua yaitu ikuti panduan instalasi, pilih klik next pada semua langkah instalasi dan setujui persyaratan lisensi. Lalu yang ketiga, memasukkan kode lisensi. Jika Anda memiliki lisensi, masukkan kodenya saat diminta. Untuk versi uji coba, pilih trial jika diminta. Lalu setelah instalasi selesai, SPSS siap digunakan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang untuk menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu membuka aplikasinya SPSS. Klik icon SPSS di desktop atau temukan melalui menu aplikasi. Lalu selanjutnya yaitu memasukkan data. Yang pertama ada manual entry. Anda dapat memasukkan data secara manual dengan mengetik di tabel yang mirip dengan spreadsheet. Lalu yang kedua, import data. Anda juga dapat mengimpor data dari file lain seperti Excel dengan memilih file, open, dan data. Lalu yang ketiga yaitu menganalisis data. Pilih menu analisis yang sesuai, misalnya yang pertama yaitu analyze, deskriptif, statistik, frequency untuk statistik deskriptif. Lalu yang kedua, analyze, compare, match, independent, sample T, test untuk uji T. Lalu yang ketiga, analyze, regression, linear untuk analisis regresi. Lalu yang keempat yaitu ada membuat grafik. Pergi ke Graph Chart Builder untuk membuat beberapa jenis grafik seperti histogram, scatter plot, atau diagram batang. Lalu ada memasukkan data. Jika Anda ingin memasukkan data, yaitu yang pertama simpan file data Anda dengan memilih file save as. File SPSS akan disimpan dengan ekstensi SIV. Lalu yang kedua, Anda juga dapat mengekspor hasil analisis ke Word atau PDF. Lalu di sini jika memang Anda masih kurang paham, Anda bisa menonton tutorial atau sumber belajar SPSS. Yang pertama itu dari YouTube. Ada banyak video tutorial yang menjelaskan analisis spesifik menggunakan SPSS. Lalu yang kedua, Anda bisa mengikuti panduan resmi dari IBM. Anda bisa merujuk pada dokumentasi dari IBM untuk detail lebih lengkap. Lalu yang ketiga dari buku panduan SPSS. Buku seperti SPSS for Dummies dapat membantu Anda belajar lebih dalam. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti ada rekan yang melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Derajat Habibi. Di sini saya akan menjelaskan menu-menu apa saja yang terdapat di aplikasi SPSS Statistik, di mana menu ini hampir menyerupai menu di Microsoft Excel maupun Microsoft Word. Yang pertama ada menu file. Menu file ini terdiri dari beberapa, yaitu ada new untuk membuat
data baru atau analisa baru. Ada menu open, data yang pernah kita simpan akan kita buka kembali. Ada import data, itu data yang kita punya akan kita analisa. Di sini ada importnya, ada beberapa pilihan, bisa dari Excel, bisa dari CSV, bisa dari text data, bisa dari SAS dan beberapa menu yang lainnya. Yang selanjutnya ada menu export. Di sini kita bisa mengekspor data yang sudah kita selesaikan. Kita mau ekspor ke misal ke Excel, ke CV data, tab delete dan lain-lain. Dan ada beberapa menu-menu lain seperti rename dataset, display, dan switch server dan lain sebagainya. Yang kedua ada yang namanya menu edit. Nah, menu edit ini terdiri dari undo, redo, insert variable, insert keys, dan search data file. Dan menu ini juga bisa kita pergunakan untuk dimana data misalnya kita salah, kita bisa undo dan sebagainya. Dan yang ketiga ada menu view, di mana menu ini berkonfigurasi untuk melihat tampilan data atau tampilan SPSS di SPS statistik data, di mana ada status bar, ada toolbar, ada menu editor, ada fontnya, ada green line-nya, dan ada value labelnya. Nah, di mana ini menunjukkan untuk tampilan SPS statistiknya. Dan yang selanjutnya ada menu data. Menu data ini berguna untuk mengorganisir data-data yang akan kita tampilkan. Dan menu data ini juga bisa berfungsi untuk men-split file atau select kasus serta berbagai macam perlakuan yang bisa diberikan pada data yang telah kita input. Kemudian ada menu transform. Menu transform ini menyediakan berbagai jenis menu yang diantaranya ada computer variable, ada programmability transformasi, ada record info sum variable, ada record into sum variable, ada visual binding, ada optimal binding, ada rank cache, ada date and time wizard dan beberapa menu lainnya. Dan menu ini juga bisa mentransformasi variabel terkait dengan membentuknya variabel baru dari variabel-variabel yang telah ada. Dan di sini juga ada beberapa menu yaitu apa namanya kalkulator untuk menambah beberapa variabel. Di sini karena tidak ada datanya belum bisa saya tampilkan. Yang selanjutnya ada menu analis, di mana menu ini adalah menu utama dari SPSS statistik, di mana berfungsi untuk lihat seperti deskriptif statistik, Bayesian statistik, maupun ada non paramatik maupun paramatik. Yang selanjutnya ada menu graph. Menu graph ini adalah menu bar yang ingin kita gunakan untuk menampilkan sebuah grafik ataupun berbentuk chart. Ada beberapa chart yang bisa kita gunakan, seperti di sini ada bar, di bar ada line, ada area, dan lain-lain. Jadi menu ini untuk menampilkan grafik-grafik yang yang telah kita analisis. Selanjutnya ada menu utilities. Menu utilities ini berfungsi untuk menampilkan informasi
data serta menjalankan script kita pada sistem SPSS statistik. Ada menu extension. Menu ini merupakan menu penyedia instalasi paket aplikasi atau modul dan sebagainya. Akan kita lihat di tampilan layar kita. Mau split jendela atau kita mau minimize ataupun yang lain-lain. Itu beberapa menu yang bisa kita gunakan dalam aplikasi SPS statistik data. Selanjutnya, bagian bawah dari bar ini terdiri dari toolbar yang ada di atas ini. Di mana bagian toolbar ini memudahkan kita mengakses toolbar yang ada di atas ini. Jadi ini untuk mempermudahkan kita untuk kita gunakan di menu aplikasi data SPS. Seperti ini kita klik. Nah, ini kita buka open dan kita bentar, kita balikkan dulu Windows-nya, remote split. Nah, kita di sini akan mencoba membuka satu file yang akan kita buka. Contoh, kita file import, kita data Excel. Nah, kita data latihan SPS, kita open. Nah, setelah itu kita lihat variabelnya apa aja, ada nomor, teks, ini kita oke. Setelah itu muncul nomor pasien, teks darah, dan lain-lain. Itu untuk menu open. Sama seperti ini, kita juga bisa. Kita klik open, datanya kita akan pilih bisa file apa yang mau kita butuhkan. Ada SPS atau PC, ada portable, ada Excel, ada CV. Nah, kita menggunakan Excel. Nah, sama data yang tadi kita klik, kita open. Nah, hasilnya akan sama. Jadi menu-menu yang di bawah sini adalah sama menu yang ada di atas, tetapi agar kita lebih memudahkan kita dalam penggunaan sistem SPS. Untuk contoh soal atau contoh data akan selanjutnya dipaparkan oleh teman saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima. Silakan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput data pada SPSS dan menganalisis data menggunakan SPSS statistik deskriptif. Baiklah, pertama-tama kita membuka aplikasi SPSS yang telah di-download sebelumnya. Nah, tampilannya seperti ini. Terdapat dua variabel, yang pertama itu data view, yang kedua itu variable view. Selanjutnya data view ini untuk menginput data statistik, di mana variabel yang muncul itu berupa kolom. Selanjutnya untuk kasusnya nantinya dia akan muncul pada baris. Nah, selanjutnya terdapat variabel view, di mana variabel view ini akan tampil, variabel-variabelnya itu akan tampil pada baris. Terus selanjutnya berisi informasi tentang variabel-variabel tertentu. Nah, contohnya di sini kita akan membuat satu kasus yang nantinya kita akan menganalisisnya. Baiklah, sebelumnya saya telah menginput atau membuat catatan tentang nama-nama siswa dan sukunya, gendernya, usianya, hobi, cita-cita, dan tinggi badan
masing-masing. Nah, saya membuatnya pada Excel untuk memudahkan menginput datanya ya, untuk mempersingkat waktu. Baiklah, ini akan saya masukkan pada SPSS. Input data pada Excel, coba data SPSS. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk untuk data view itu, variabelnya akan muncul dalam kolom, sedangkan untuk kasusnya dia muncul pada baris ya. Selanjutnya kita buka variabel view. Untuk variabel view, di sini variabel-variabelnya terdapat pada baris, sedangkan variabel-variabel tersebut memiliki kolom-kolom, di mana kolom-kolom ini berisi informasi tentang variabel-variabel yang akan kita kerjakan. Pada SPSS tidak bisa mengolah kata, atau dia tidak bisa mengolah sebuah kalimat ya. Dia hanya bisa mengolah angka. Jadi untuk nama, gender, suku, hobi, dan cita-cita ini kita akan mengubahnya menjadi angka atau numerik. Nah, di sini terdapat variabel-variabel yang akan kita rubah menjadi numerik. Sebelumnya, kita akan mengubah labelnya. Nah, untuk nama, kita ketik nama. Untuk gender, kita ketik gender atau jenis kelamin. Jenis kelamin. Selanjutnya, suku, usia, hobi, cita-cita, TB. Pada variabel name ini kita tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita beri speech seperti ini. Nanti pada label baru kita bisa menggunakan spasi ya. Nah, selanjutnya kita akan merubah value menggunakan jadi nama-nama yang di data view tadi kita akan ubah menggunakan nomor dari nomor 1 sampai nomor 14. Baiklah, untuk yang pertama di sini kita beri nomor 1 di value. Selanjutnya untuk labelnya kita ketik boy, dan seterusnya seperti itu.
Nah, seperti ini. Jadi untuk value nama, kita telah mengubahnya menjadi nomor ya. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Kita klik Ctrl H. Ini boy kita pilih nomor 1. Oke. Nah, seperti yang terlihat pada tampilannya, boy telah menjadi nomor 1. Selanjutnya kita ketik Harry. Harry 2. Harry telah berubah. Dan seterusnya kita akan mulai mengetik nama-namanya biar semua variabel pada nama ini berubah menjadi nomor. Pada refresh ini, bila kita salah ketik atau salah menuliskan huruf itu, dia juga akan error ya, dia tidak bisa berubah. Contohnya ini saya akan ketik real. Nah, sedangkan pada variabelnya itu dia adalah rule. Nah, di sini otomatis dia tidak akan berubah. Nah, dia tidak akan menerima perintah yang kita berikan. Oke. Biar ini aja ya kita pencet karena ini cuma satu variabel. Ini digunakan bila keseluruhan pada variabel tersebut sama. Nanti kita akan beri contoh. Ya, yang terakhir re. Jadi untuk variabel nama dia sudah berubah menjadi nomor. Pada variabel view-nya, pada tipe itu karena dia telah menjadi nomor, jadi untuk tipe kita gunakan numerik. Selanjutnya kita beralih ke gender. Di sini jenis kelamin kita masukkan pada value. Yang pertama itu laki-laki. Yang kedua perempuan. Nah,
sama dengan yang tadi, pada gender ini kita blok, terus klik Ctrl H. Nah, di sini kita tulis laki-laki 1. Terus, nah, tadi kita gunakan replace untuk 1. Ini replace all untuk bila dia banyak itemnya ya. Jadi kita klik, terus oke. Otomatis semua laki-laki di sini akan berubah menjadi 1. Kemudian perempuan, lagi. Nah, di sini perempuan akan berubah menjadi nomor 2. Seterusnya seperti itu. Kita akan merubah tipenya lagi karena kita telah menggantinya dengan nomor. Oke, setelah itu kita lanjut ke suku. Tadi di sukunya ada Bugis, Mandar, Jawa, dan Batak. Itu di sini. Untuk yang pertama itu suku Bugis. Yang kedua itu Mandar. Yang ketiga Jawa. Keempat oke. Nah, ini kita ulang lagi seperti yang tadi. Di blok, Ctrl H, Bugis nomor 1, yang kedua Mandar. Jadi seperti ini ya cara menginput data pada SPSS. Ini nomor 3. Jadi kisah hobi dan cita-cita yang akan kita ubah. Seperti tadi, pada saat kita telah mengubahnya menjadi nomor, kita akan mengganti tipenya. Jadi nomor. Setelah itu kita ke hobi. Tadi di sini ada hobinya voli, ada sepak bola, ada menari, dan ada yang menyanyi. Baiklah, di sini saya telah mengubah semua variabel pada data view ini menjadi numerik. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan analisis distribusi frekuensi pada data tersebut. Caranya, kita ketik analis. Selanjutnya, deskriptif statistik frekuensi. Nah, di sini kita bisa mencari yang mana yang akan kita coba untuk melakukan distribusi frekuensinya. Nah, yang pertama itu kita sesuai dengan jenis kelamin dan usia, atau tambahkan juga dengan cita-citanya ya. Jadi kita bisa mengetahui jenis kelamin, frekuensi masing-masing dari variabel yang kita pilih. Kita oke. Di sini sudah dapat kita lihat untuk jenis kelaminnya itu laki-laki ada 7, perempuan ada 7, dengan usia masing-masing itu usia 21 tahun ada 2 orang,
Untuk usia 22 tahun ada 4 orang, usia 23 tahun ada 5 orang, 24 tahun ada 2 orang, dan 25 tahun ada 1 orang. Begitu pula dengan cita-citanya. Di sini sudah terlihat berapa orang yang memilih cita-cita menjadi dokter, selanjutnya menjadi polisi, artis, tentara, dengan total 14 orang ya, semua yang tadi kita cek datanya. Nah, save sebagai frekuensi ini adalah percobaan analis pertama kita. Nah, selanjutnya analisis kedua kita yaitu tendensi sentral dan variabilitas. Sama seperti sebelumnya, klik analisis, deskriptif, di sini deskriptivitas. Nah, kita akan memilih hobinya apa, dan hobi dan nah di sini optionnya itu kita memilih untuk mean rata-rata, variabelnya, range-nya, dan kita isi ya semua aja ya. Oke. Nah, dapat dilihat pada deskriptif statistik yang telah kita lakukan ini. Di sini ada 14 orang dengan rata-rata itu hobi 2,43, sedangkan namanya itu 7,5. Seperti ini kurang lebih analisis data yang bisa saya tampilkan. Mungkin untuk lebih lanjutnya kami akan lebih memperbaikinya lagi biar lebih jelas. Sekian dari saya serahkan ke moderator.